Halo, abangku. Apa kabar? Semoga kalian sehat, abangku. Udah lama nggak ngonten ya, abangku. Habis gimana cuacanya? Banjir mulu di Ciliwung, di Cisadane. Cisadane aja sekarang masih masih agak agak naik, abangku airnya. Nggak terlalu butek, cuman gimana ya masih kenceng arusnya lah. Arusnya masih masih kencang banget. Tuh, kesiangan juga sih datangnya. Tapi tadi poin saya, abangku, poin 1 ekor lumayan lah ya. Cuma lama makannya pakai ini kecoa batu, pakai katerlak, cikeling. Oh ya, abangku, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, abangku. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Belum lama, beberapa hari lalu, konten yang saya geluti ini itu sudah apa ya? Sudah monetisasi, abangku. Sudah mendapatkan apa? Mendapatkan intinya sih sudah lulus gitu ya, sudah lulus dari proses-proses pemeriksaan oleh YouTube, oleh adminnya. Intinya konten saya tuh sudah dimonet, abangku, dan belum lama saya mendapatkan pin Google AdSense dari Malaysia yang dikirim ke Indonesia melalui kantor pos. Ya intinya sebenarnya sih dapatnya udah apa? Udah lama ya, abangku. Cuman karena minim pengetahuan dari saya tentang tentang YouTube, jadinya saya nggak pernah tahu info-info seperti itu. Sekedar sharing aja, abangku, ya. Sekedar informasi aja untuk teman-teman, untuk abang-abangku semuanya yang sudah mendukung channel saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalaslah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Saya mau lanjut mancing juga, lama banget makannya, abangku. Dan sebenarnya udah hampir 5 bulan yang lalu saya dapat Google AdSense itu. Cuman karena apa ya? Buta lah maksudnya gitu, minim minim pengetahuan, abangku, tentang YouTube. Saya taunya cuma upload, 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 upload aja. Taunya cuma itu aja dari awal, dan cukup baik sih apa namanya penilaian dari YouTube-nya gitu ya. Intinya nggak ada pelanggaran yang apa yang saya lakukan dalam menjalankan channel ini, abangku. Seperti lagu apa segala macam, kan kita kalau misalkan upload itu harus eh, menggunakan lagu-lagu yang sudah disediakan oleh YouTube gitu ya, biar nggak apa copyright, biar nggak dolar kuning, dan itu mempengaruhi, abangku. Nggak taunya itu mempengaruhi. Dan emang waktu dari awal upload pun saya nggak pernah pakai lagu-lagu yang di luar apa yang sudah disediakan YouTube, nggak pernah. Makanya saya lulus, abangku. Makanya makanya channel saya tuh dimonetisasi. Jadi pesan saya kalau misalkan teman-teman yang sedang menjalankan proses YouTube yang belum monetisasi, kalau bisa dari awal jangan pakai lagu-lagu yang apa, yang di luar konteks dalam artian tuh lagu-lagu yang di luar dari apa yang sudah disediakan YouTube. Jadi YouTube itu menyediakan lagu, abangku. Lihat aja di apa ya, di desktopnya lah, mungkin di Google Chrome, ketik aja YouTube Studio, nanti di situ kan ada lagu, bisa di-download kok lagunya. Dan itu aja lagu yang rekomendasikan untuk YouTube. Jadi abangku kalau misalkan upload di YouTube, mau serius di dalam YouTube gitu ya, abangku. Jangan gunakan lagu-lagu yang di luar dari YouTube. Jangan digunakan lagu yang apa namanya? Yang gak disediakan sama YouTube. Contohnya lagu-lagu apa, lagu-lagu
lagu-lagu yang nggak ada di YouTube lah gitu ya, kayak lagu-lagu pop Indonesia atau apa gitu, jangan abangku. Nanti nanti pas pas abangku sudah memenuhi persyaratan 1.000 jam tayang dan 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu, nanti kan abangku mengajukan gitu kan, mengajukan ke YouTube apakah channel kita nih di ACC apa enggak gitu kan. Nanti dilihat ada apa, ada kesalahan apa enggak gitu. Dan karena saya dapat apa namanya, nggak taunya YouTube itu pas pas ngirimin Google AdSense itu memberikan notifikasi ya bangku, memberikan notifikasi di inian saya apa namanya, di YouTube Studio saya. Cuma karena karena saya nggak buka-buka gitu ya, nggak pernah aktif lah, maksudnya di Google Google Chrome itu, di YouTube Studio itu saya nggak pernah aktif, nggak pernah saya buka-buka gitu. Yang saya buka cuma ya udah dari YouTube-nya aja, makanya saya nggak tahu. Pas kalinya buka belum lama, minggu lalu, nggak taunya saya apa namanya udah dapat Google AdSense, udah datang gitu, udah datang ke kantor pos, nggak taunya udah 2 kali datangnya. Nah yang kedua saya ambil. Sebenarnya kalau misalkan masalah pengiriman kayak begitu, paling lama, paling cepat 2 minggu ya, paling cepat 2 minggu. Dan saya ngajuin PIN itu udah yang kedua kali. Awal ngajuin sebenarnya udah turun, cuman saya nggak tahu prosesnya seperti apa bangku. Isi alamat apa segala macam itu udah diisi semua muanya, cuman cuman nggak tahu kenapa ya, kok lama datangnya. Saya penasaran juga gitu ya, nggak taunya nggak taunya udah datang 4 bulan yang lalu. Jadi angus, bukannya bukannya diambil malah saya diemin. Yaitu karena minim pengetahuan abangku, minim pengetahuan. Intinya tetap semangat buat teman-teman yang lagi ngejalanin konten, yang kontennya belum dimonetisasi. Tetap semangat abangku, tetap. Sebenarnya nggak usah dipikirin masalah monetnya ya, jadi apa, jadi berantakan nanti kontennya. Kalian fokus di konten aja, fokus di konten. eh, Buat semenarik mungkin lah kontennya gitu ya. Jangan jangan bodohi publik, maksudnya kalau nggak dapet ya nggak dapet, kalau dapet ya dapet gitu. Nggak usah diakal-akalin kontennya apa segala macam. Murni aja, berjalan dengan murni aja bangku. Nanti dengan sendirinya kalau misalkan rezeki ya udah pasti pasti balik lagi ke kita kok, pasti balik lagi ke kita. Dan jangan jangan pernah menyontek video-video orang atau segala macam gitu kan. Jadi kita punya karakter sendiri, jadi kita punya ciri khas sendiri dalam konten kita gitu ya bangku. Kalau misalkan sifat kita seperti itu ya ya udah gitu aja, ngalir aja. Sifat kita seperti itu, cara mancing kita seperti itu, ya udah jalan aja cara cara mancing kita seperti itu. Nggak perlu ikutin cara-cara orang lain yang nyatanya kita tuh nggak pahamin gitu ya. Kalau misalkan basicnya mancing apa, mancing tawes, mancing lalawak gitu ya, mancing aja, mancing baung, mancing aja sesuai sesuai kebisaan kemampuan kita gitu kan. Jadi ya yang terpenting tuh sebenarnya jangan malu abangku, enjoy aja, jalan aja apa adanya aja lah pokoknya. Lalu kalau misalkan ada yang nanya terus fungsinya Google AdSense itu apa, jadi gini abangku, gimana ya ngejelasinnya ya. Google AdSense itu, kalau Google AdSense itu sudah datang ke tangan kita, ke alamat, kan pas waktu kita mau mengajukan mengajukan PIN itu, cuman dengan satu catatan, kita itu sudah memenuhi yang tadi abangku, 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Kita sudah memenuhi itu, baru kita bisa mengajukan yang namanya PIN Google AdSense. Tujuannya PIN Google AdSense itu, kalau misalkan Google AdSense itu nggak datang ke kita, bagaimana kita bisa menghasilkan duit, bagaimana YouTube bisa mentransfer ke kita. Nanti juga YouTube akan minta nomor rekening kita abangku. Kalau bisa sih, bukan kalau bisa ya, setahu saya emang udah nggak bisa pakai apa, nama-nama apa, ATM-nya tuh harus harus nama kita langsung, nama nama si si kreatornya itu sendiri ya bangku.
Setahu saya sih dulu bisa ya pakai nama istri lah atau ATM siapa gitu yang masih satu keluarga mungkin bisa dulu ya. Cuman kemarin pas saya mengajukan pertanyaan di YouTube Indonesia di admin lah gitu nggak taunya kita harus menggunakan nama kita sendiri abangku. Nama apa kita jadi harus bikin ATM baru lah misalkan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya ATM atas nama sendiri sebenarnya nggak masalah. Pokoknya intinya tetap tetap optimis, tetap fokus abangku, fokus ke konten aja. Jangan fokus ke subscriber, jangan fokus ke jam tayang. Jadi nanti kualitas kualitas video kita tuh jadi kayak asal-asalan gitu ya. Jadi kualitasnya kurang menarik video kita nantinya. Dan kalau bisa berikan yang bermanfaat untuk penonton kita abangku. Jangan jangan apa ya namanya? Jangan pelit nama sama yang namanya spot karena saya bisa ngonten mancing ini sebenarnya karena ya sejujurnya ya bangku karena dulu tuh kalau mau mancing di mana orang-orang posting di grup WhatsApp, di Facebook itu kalau dapat banyak saya penasaran di mana tempatnya itu kan. Terus kalau ditanya mereka suka suka apa ya? Ya mohon maaf ini ya abangku, mohon maaf. Suka pelit gitu, suka pelit ngasih ngasih tahu, suka pelit ngasih tahu di mana tempatnya gitu kan. Akhirnya nggak taunya banyak sebenarnya yang apa yang serupa dengan saya itu yang pengen tahu tempatnya di mana sih gue juga pengen mancing nih gitu kan dan akhirnya karena memang saya dari dulu senang mancing ya abangku dulu dulu emang dulu sering ke Cisadane cuman belum belum ngonten abangku dulu juga saya sempat ke spot ini ya kembali lagi dulu juga belum ngonten dulu sama sama bokap saya sama teman-teman sama sepupu sama om saya intinya sering lah dulu kita kayak main ke Cisadane ini akhirnya sebenarnya udah rada bening ini airnya. Cuma masih gede abangku. Ikannya lama makannya. Cuma kalau misalkan di Kojam, di rel kereta udah pasti makan sih kalau air kayak begini ya. Nggak ada obatnya itu spot. Oke, abangku. Ya, cukup cukup seneng ya dengan hasil yang apa ya? Yang ya bisa dibilang nggak lama abangku saya dulu ngonten juga ngonten ngonten apa ngonten bonsai makanya nama channelnya dua cerita karena dipadukan sama mancing ya trip-trip mancing saya gitu loh saya berpikiran senang mancing jalan jauh kemana ke spot-spot mana kok sayang buat saya ada peluang saya lihat di situ karena saya bisa dibilang dulu seminggu hampir 2 kali mancing abangku dan itu lumayan jauh-jauh ke Karawang ke Cikarang itu belum ngonten dulu belum ngonten dan saya pikir udahlah bikin konten aja iseng-iseng gitu ya tapi kalau misalkan misalkan apa ya mungkin dari dulu gitu ya ngonten mancing mungkin ya pengetahuannya juga dulu belum belum sejauh ini ya bangku dan belum apa ya belum sepaham inilah tentang YouTube belum sepaham ini tentang YouTube makanya saya belajar saya cari tahu sendiri saya cari tahu di channel-channel apa ya konten kreator yang channelnya itu memberitahu tentang informasi YouTube abangku. Jadi saya sering bertanya-tanya di grup-grup juga gitu kan. Jadi yang nggak apa namanya nggak asal-asal jadinya kita benar-benar saya fokusin abangku benar-benar saya fokusin. Jadi dengan fokus itu kan jadi kayak ya sekarang ada income-nya gitu. Saya bisa mendapatkan gaji dari YouTube. Ya meskipun nggak sebesar penghasilan dari youtuber yang senior gitu ya tapi seenggaknya kan apa ya ya memang awalnya ya dari bawah aja dulu mereka juga yang besar channel-channel besar itu kan awalnya juga sama dari kecil dulu abangku baru kita berjalan fokus nanti juga suatu saat kalau memang channel kita itu baik untuk penontonnya untuk apa viewersnya dan positif nggak saling menghujat saling menjatuhkan satu sama lain gitu intinya bermanfaat lah
info-info spot dimanapun itu ya udah kasih tahu aja gitu abangku ya. Lagi apa salahnya lagi juga kan kalau selagi ini bagi saya ya bangku, selagi spot itu kita kasih tahu dan cuma dipancing menggunakan kail sama sama pancingan ini, nggak akan habis ikan abangku kalau di sungai itu. Tapi yang buat habis tuh ya itu yang racun, itu yang buat habis itu yang racun, bukan yang mancing sebenarnya. Makanya saya nggak akan tutup-tutupin spot manapun, saya akan kasih tahu abangku. Dan kalau misalkan teman-teman nggak percaya, cobalah cek cek video-video saya sebelumnya. Pasti saya kalau misalkan nggak usah jauh-jauh lah, di komentar aja. Di komentar saya kalau misalkan ada yang nanya spot lengkapnya bang, saya selalu kasih apa? Kasih Sherlocknya gitu kan. Dan saya juga salut sama sama Kang Gun Naidis Lebel Fishing itu, dia juga juga apa ya, ya memang nggak semua orang suka kita abangku. Saya sejujurnya aja, saya bilang ya, nggak semua pemancing itu suka dengan kita kalau kita kasih kasih tahu spot-spot. Ada yang nanya misalkan itu spotnya di mana sih, kita dapat banyak gitu, kita upload upload video terus ditanya dapatnya dapat di mana, itu spotnya di mana, daerah mana. Kalau kita kasih tahu ya memang nggak semua orang suka itu abangku, nggak semua orang. Dan saya juga nggak saya tutup-tutupin, itu fakta, saya pernah pernah mengalami itu abangku, tapi nggak perlu saya sebutin di mana ya. Tapi saya tetap pada pendirian saya akan kasih tahu dimanapun itu tempat, saya akan kasih tahu. Kalau abang komen, nggak komen nanya juga, kadang-kadang di deskripsi itu suka saya taruh apa Sherlocknya gitu kan. Kalau untuk tempat ini juga nanti saya kasih tahu Sherlocknya. Di Kanggun juga ada kok, ini spot spot idamannya Kanggun, spotnya adem. Louis Louis Kemem, Louis Kemem. Kanggun ada aja. Terima kasih banyak abangku, terima kasih banyak untuk teman-teman, untuk siapapun kalian, dari manapun kota asal kalian berada. Saya sangat senang sebenarnya abangku, senang banget pas apa ya, pas tahu uh, Google AdSense itu datang ke kantor pos. Dan pas saya terima, saya di WhatsApp sama salah satu kurirnya gitu ya. Memang sewaktu saya datang pertama, saya tanya Google AdSense atas nama saya itu belum ada bangku, belum ada. Dan saya bilang ini udah ada notif bahwasannya itu dikirimnya 4 bulan yang lalu. Terus kata kurirnya kalau bisa pas dapat notif itu langsung dijemput bang, katanya gitu kan. Cuma karena minim pengetahuan jadi saya nggak tahu abangku. Saya itu bodohnya di situ, saya nggak tahu. Akhirnya pulang saya mengajukan PIN, request PIN Google AdSense yang kedua. Nah, barulah turun di situ. Terus bikin rekening, daftar nomor rekening di YouTube Studio yang di Chrome ya, yang di desktop itu. Akhirnya udah mulai sekarang YouTube YouTube saya tuh sudah positif mendapatkan duit abangku. Sudah positif mendapatkan uang. Ya, seenggaknya apa ya? Nggak sia-sia bangku. Jauh-jauh dari Depok ke Karawang, ke Cisadane, ke Cikarang, sampai mungkin yang ngikutin channel saya ini tahu ya, saya sempat sempat apa, sempat ada musibah dulu abangku, sempat kehilangan motor itu yang di jembatan apa, jembatan Prisdo Cikarang. Cuma ya saya tetap optimis, saya nggak akan kapok, saya akan terus konten. Karena saya yakin saya akan monet. Makanya saya tetap tetap saya gas terus lah, pokoknya saya nggak peduli. Motornya hilang abangku, aduh kacau waktu itu, ngaco banget itu pikiran, karena saya pertama kali ya, baru pertama kali kehilangan motor abangku, sampai sebegitunya. Makanya kalau misalkan waktu itu sebenarnya ada rasa rasa kapok ya, rasa kapok mancing jauh-jauh tuh ada rasa kapok. Cuman karena tanggung udah di tengah jalan, channel saya ini udah apa ya, udah dikit lagi, maksudnya nggak taunya udah monet dari kapan tahu, channel saya itu udah monet dari kapan tahu abangku,
udah hampir 5 bulan yang lalu, dari awal-awal tahun lah, awal tahun sebenarnya udah monet kemarin tuh. Ya kembali lagi karena nggak tahu menau tentang YouTube aja, nggak tahu menau tentang cara kerja YouTube seperti apa gitu kan, bagaimana mendapatkan duit dari YouTube-nya saya nggak tahu. Akhirnya saya pelajarin, oh nggak taunya ya udah mengajukan PIN yang kedua, PIN itu datang dari Malaysia, PIN-nya langsung dari Malaysia abangku kalau di Indonesia. Tapi kalau teman-teman yang sudah mendapatkan Google AdSense, saya nggak tahu ya datangnya dari mana. Kalau saya dari Malaysia atau mungkin sama gitu kan. Ya kembali lagi karena saya nggak tahu ya abangku, minim pengetahuan. Namanya juga pemula. Jadi intinya buat teman-teman yang sedang apa ya, memperjuangkan kontennya untuk mendapatkan monetisasi, mendapatkan uang dari YouTube. Intinya pesan saya ya seperti tadi abangku, tetap semangat, jadi diri sendiri aja abangku, jujur sama penonton-penonton, jangan bohong-bohong lah maksudnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngasih tahu, ngasih ngasih pertanyaan apa, ada yang nanya gitu, ada yang nanya di mana bang itu spotnya gitu kan, kasih tahu aja abangku, jangan 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 sungkan-sungkan, kasih tahu aja nggak apa-apa. Karena untuk apa kita jadi konten kreator ditonton oleh publik gitu kan, ditonton oleh publik tapi apa manfaatnya gitu kan, apa manfaatnya cuma sekedar mancing dapat, cek hasil akhir terus pulang udah besok gitu lagi, ya itu monoton gitu kan. Cuma kalau misalkan kita bisa berbagi melalui melalui spot, biar biar penonton-penonton kita tuh merasakan gitu ya, merasakan mereka juga kan ingin ingin mancing gitu ya, ingin mancing karena tapi karena minim pengetahuan tentang spot-spot yang kita mancing, makanya ya itu fungsi kita gitu, itu fungsi kita gitu kan, fungsi kita untuk memberitahu kepada kepada pemancing-pemancing. Namanya juga ya salam satu hobi abangku, jadi jangan pelit-pelit sama spot, kasih tahu aja selagi spot itu dipancingin menggunakan pancingan, menggunakan kail, saya yakin kok ikan itu nggak akan habis abangku, bener. Lagi juga seperti saya pribadi ya, kalau misalkan dapat banyak gitu aja, kayak kayak di Karawang lah, nggak usah jauh-jauh lah. Video-video saya sebelumnya di Karawang, saya sering saya lepas lagi, kadang-kadang saya bagi orang, nggak pernah gitu, jarang banget saya bawa pulang abangku. Karena kalau dari Karawang ke Depok itu kan bisa dibilang hampir 3 jam perjalanan, arah pulang ya, arah pulangnya abangku. Karena arah perginya tuh saya selalu berangkat jam 4 subuh gitu kan, nggak terlalu macet. Jadi kalau misalkan pas pulangnya itu cukup cukup lama, pulangnya tuh cukup lama abangku, lebih lama pulangnya daripada perginya. Jadi kasih tahu aja nggak apa-apa bangku, nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian nggak disukai sama sama beberapa pihak ya udah resiko dalam hidup kok, nggak semuanya, namanya juga pro dan kontra hidup itu kan, jalanin aja nggak apa-apa. Tapi saya yakin kok di satu sisi banyak juga yang apa ya, yang ngedukung kita kok, pasti banyak karena kita memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi banyak yang baru-baru belajar mancing gitu ya abangku, baru belajar mancing, dia belum tahu nih spotnya yang di mana gitu kan, settingannya seperti apa, benangnya, kailnya apa yang harus digunain, ya itu kan tugas-tugas, tugas kalian sebagai konten kreator. Kita jadi kayak harus memberikan apa ya, kasih tahu lah sama mereka gitu, jadi bermanfaat konten-konten kita itu jadinya kan. Oke, saya makan dulu abangku, saya makan siang dulu. Habis makan siang lanjut lagi lah ya, lanjut ya sekitar setengah jam lah. Kalau misalkan dalam setengah jam itu masih poin, saya terusin karena airnya nggak butek, cuman masih gede aja bangku. Nah biasanya di sini nih ada batu, ini masih ketutupan sama apa, sama air abangku. Yuk kita lihat ke bawah. Ini Lui Kemem, Gunung Sindur.
parkir motornya di atas abangku, nggak jauh kok. Di sini kalau misalkan musim kering, ikannya lawaknya tuh cukup banyak teman-teman, cukup banyak. Pakai umpan apa aja makan kok di sini mah. Enaknya tuh adem, enaknya di sini adem. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau mancing ke sini bisa buat apa namanya santai-santai juga kan sama keluarga, sama istri gitu kan, sama teman-teman. Dan saya lihat juga di sini tuh ada yang bekas mancing malam, ada bekas apa buat tempat bakar-bakar, kayaknya buat tempat masak itu kayaknya. Saya cukup lama udah nggak kesini abangku. Aduh, nyangkut. Kemarin ngeliat apa? Ngeliat channelnya si abang kita, Kang Gun, Slebeo Fishing. Terus pas mau kesini, Bogor malah malah hujan. Oke, abangku, saya makan dulu ya. Kalau misalkan nggak ada yang makan lagi ikannya, ya mungkin balik kanan aja lah. Karena belum terlalu sore, kadang-kadang sore juga hujan mulu kan. Oke, kita coba lagi, abangku. Umpannya pakai kecoa batu atau si keling. Saya juga bawa kopi, abangku. Karena di sini nggak ada warung, abangku. Makanya bawa kopinya yang cukup banyak, minum, makanan. Nih, umpannya. Kita sindik dulu. Kita cari temennya. Kalau misalkan nggak ada juga, ya udah kita lepas lagi aja yang tadi ya. Seenggaknya nggak penasaran ya bangku. Bis gelisah juga nggak mancing-mancing. Kayak ada yang kurang hidup. Tuh, kepalanya di atas abangku ya. Jadi kita sindik pakai kail tuh dari perut bawahnya. Tuh, kailnya keluarin sedikit yang tajamnya. Oke, dalamnya sih idaman banget teman-teman. Saya seneng kalau spot-spot dalam. Mau ikannya kecil kayak gimana juga kalau misalkan strike tuh, aduh, asiknya luar biasa. Apalagi kalau gede kan, kecil aja kayaknya kayak ikan, waduh, ilah, nyandu dah pokoknya itu enaknya mancing tawes. Plusnya pakai pelampung. Jadi double banget udah poin ngelihat pelampungnya kita seneng gitu pas tenggelamnya kan pas dimakannya. Pas gentaknya juga aduh ilah asik. Ayolah dilanjut dah cuman diendut-endut doang. Belum agresif teman-teman ya. Masih rada pada mabuk kali. Enak adem di sini. Buat tempat santai, bawa karpet sama keluarga. Mobil masuk, motor masuk teman-teman. Nanti kalau ditanya security yang di depan, security gudang, bilang aja mau mancing, dibolehin kok.
Lihat-lihat ke atas takut ular. Pohon bambu soalnya. Lagi. Astaga. Aduh, nyangkut dong. Enggak, masih ada umpannya. Makannya di buntut doang. Padahal di tengahnya lagi tenang-tenang nggak dimakan. Hmm, hmm, nggak mau diterusin. Iya, gak kena. Gak kena. Ujuh. Oke, teman-teman. Abang-abangku. Jadi coba nggak ada lagi, teman-teman. Nggak ada sambaran. Ada juga yang ya gitulah makannya nggak terlalu agresif, nggak terlalu bagus makannya. Izin balik kanan, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya dari awal sampai saat ini, teman-teman. Ya kalau misalkan nanti udah mulai kering lagi lah ya, saya balikin lagi ke tempat ini. Oke, kita akhiri dulu teman-teman trip mancing kali ini. Mohon maaf kalau misalkan kurang begitu seru ya mancingnya, karena memang airnya juga kurang mendukung, teman-teman. Airnya masih terlalu besar, masih terlalu gede. Dibilang bening nggak juga, dibilang butak juga nggak terlalu butak. Mungkin kalau orang biasa bilang ini air baung, nggak bening nggak butak, cuma kayak warung gitulah, jabor. Oke abangku, teman-teman, saya mau pulang dulu, balik kanan ke Depok. Belum terlalu sore juga, dan ikan yang itu kita lepas lagi aja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak atas dukungannya.